Dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nampak, yang tidak nampak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbaca Fatihah ini. Dan bagi yang sakit, mudah-mudahan dilapangkan kesembuhannya dan mendapatkan keamanan bagi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasaqana bil imanil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya bin nabi wutulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma, kita menyambung pembicaraan tentang Allah perintahkan innal arwah muqassamatun ila isnaini. Roh itu terbagi dua. Ada roh yang kenikmatan, ada roh yang mendapat azab. Kita menyambung yang minggu yang setelah lalu. Jadi ada yang kenikmatan itu malaikat Allah perintahkan kepada malaikat nikmat. Di situ itu berdampingan dengan malaikat azab. Pertama, Allah sangat sayang, bersifat innallaha ghafurur rahim. Itu hanya berkata di dalam dunia, untuk akhirat tidak ada. Berkata untuk dunia, untuk akhirat tidak ada. Kenapa? Ini bagi orang-orang yang mendapat azab. Bagi orang yang tidak mendapat azab, itu dunia dan akhirat pun dikasih oleh Allah. Kita bicarakan tentang menyambung tanpa pembicaraan yang lain. Perintah Allah kepada perintah nikmat. Kata Allah, malaikat nikmat dan malaikat azab itu di antara berdua itu, kalau tidak beres urusan yang berdua itu, maka tidak akan dimasukkan Allah malaikat yang 10. Malaikat yang 10 yaitu adalah Jibril, Israfil, Israel, Mikail, Munkar, Nakir, Atid, Malik, Ridwan. Jadi semua malaikat 10 itu kalau tidak nikmat ini, malaikat nikmat ini belum beres urusan dunia, belum beres malaikat azab ini urusan dunianya, maka malaikat 10 tidak dimasukkan oleh Allah. Karena orang yang berdua inilah yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu, hanya malaikat yang 10. Nah, itu di situ. Malaikat nikmat yang diperintahkan oleh Allah menjaga kita untuk berbuat taat dan kebaikan. Sebagaimana layaknya ketika bayi yang hendak dilahirkan. Kita kembali pada awal. Ketika bayi hendak dilahirkan, ketika ibunya sedang ngedam, hendak melahirkan, itu bahasa kita, itu bahasa Banjar, itu hendak mahajan. Di situ itu ada dua pertanyaan. Apakah kamu ini mau hidup? Apakah kamu ini mau taat dengan aku? Apakah kamu ini dengan berbuat hidup maksiat? Nah, di situ ada perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila yang dua ini belum beres urusan dunia kita, maka di akhirat pun kita belum terdapatkan lagi. Maka tidak ada lagi urusan innallaha ghafurur rahim. Itu kata-kata dunia untuk bagi mereka yang berbuat dosa. Tapi kalau untuk taat, beribadah kepada Allah, itu pun kalau dia merasa hatinya rasa bangga dan gembira. Contoh, misalnya ulun ini jadi khatib, jadi Pak Imam. Dicontoh, ada orang yang memuji bagi ulun
beliau menyampaikan nyaman, tidak pujian itu orang memuji, lalu sampailah ke telinga ulun, lalu ulun dirasa bangga dan gembira, maka menangislah malaikat nikmat. Kenapa? Menangis malaikat nikmat bahwa yang digembira itu adalah malaikat azab. Artinya yang kita baca khutbah tadi dalam ayat-ayat Al-Quran, sebab itulah nanti kita bisa mengolah Al-Quran tadi yang mengolah kita masuk neraka. Cuma kita dapatnya di makhluk, bukan didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal sedemikian rupa itulah yang kita harus patuhi dan kita pahami. Kadang-kadang dipuji rasa gembira, rasa senang. Nah, ini yang dikatakan di dalam hal seperti itu. Sanggupkah kita memegang dua hal itu? Ketika bayi yang keluar dari rahim itu tadi ditanya, Rabbi la tajala ardi, apakah kalian ini mau keluar apa tidak? Ada dua pilihan hal yang kau pilih, nikmat dengan azab. Maka kebanyakannya orang yang hendak hidup itu yang penting lalu aja dulu, belakangan urusan. Tidak ada lagi urusan belakang dengan kasih sayang Allah. Tidak ada lagi urusan Allah. Urusan Allah yang kasih sayang itu cuma di dunia. Kira dia mati masuk ke dalam kubur, dia tanya-tanya kepada Allah, ya Rabbi, mana sifat innallaha ghafurur rahim? Mana? Kata Allah, tidak ada lagi, itu cuma dunia. Ini adalah perintah azab, azab yang datang padamu. Kenapa kamu tidak memperbagusi dari akhlakmu di utama mimma makalima akhlak? Kenapa kamu tidak beradab? Kenapa kamu tidak berbuat taat dan baik ibadah padaku? Tidak ada penyesalan seperti ini. Wah, pelaku itu cinta. Nah, disinilah azab. Ada dua. Lalu si bayi yang di dalam kandungan tersebut, wanafana kuliru biliru bil amri rabbi, begitu masuk roh ke dalam jasad si bayi, tercenganglah dia dan melihatlah dia. Kata si bayi, bahasa kita, ulun hendak keluar. Bujur kan itu hendak keluar. Tinggi. Ada dua pilihan, pilih yang mana atau yang lain. Wajarnya si bayi, ulun pilih pian, dalam bahasa kita. Bujur-bujur nah ya Tuhan. Bujur kan ikan pilihan, mungkin bujur, ulun pilih pian. Kalau ikan memilih aku ya Tuhan, bujur-bujur lah. Ini pegang pemandaran ikan, ini bahasa kita. Ujar si bulan, saya siap akan keluar. Apa rintangan dan cobaan bagi saya? Kalau bahasa Indonesia, kata Tuhan, banyak, tidak ternilai. Asalkan kau sudah memuja, asalkan kau sudah memuji, asalkan kau dapat pujaan dan pujian, tapi bukan aku yang memuji, tapi karena makhluk, itu berarti kamu dapat azab. Apabila pujian itu aku yang memuji, berarti kamu mendapat kegembiraan bagi aku. Makanya malaikat azab itu dapatkah mengazab orang, tidak dapatkah mengazab orang. Malaikat azab itu paling cengeng, nangis. Pokoknya malaikat azab itu nangis. Bilanya akan dapat mengazab makhluk, nangis. Bilanya dapat mengazab makhluk juga nangis. Kenapa nangis? Nangis kegembiraan. Wajib kepada qalbi wa ajirni minasyaitan. Ini kaumku sama dengan makhluk-makhluknya syaitan. Hatinya biru jasanya Islam, berpakaian kita semua berbaju muslim Islam. Apakah hatinya kita Islam? Apa hatinya kita beriman? Maka sudah jelaskan, aku ingin masuk surga, bukan tergiur karena kenikmatan surga. Malaikat kekasih hati, yaitu adalah iman. Ini yang paling kita belum kita pahami. Nah, insya Allah minggu akan datang
kita kutip untuk ibadah tentang sholat yang sebenar-benarnya kita melakukan sholat yang akan datang. Mudah-mudahan kita protokol kesehatan kita jaga sama-sama kita lagi. Nah di sini, jadi kalau pian turun kayaknya minggu akan datang, banyak pelajaran-pelajaran yang tentang pian tenang dan beribadah awan Allah melaksanakan dengan sholat. Itu sambungan yang ini supaya hati kita jangan selalu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang merasa dapat azab, kadang merasa di mana kalau merasanya di mana kita saking senangnya, gembiranya, tapi itu azab buat kita. Karena orang saking senangnya itu terbuai, terlena dengan keasikannya itu selalu mendapatkan azab. Makanya kalau hendak memutihkan hati, belajar dengan cara. Ulun contoh apa? Ada orang yang tidak senang dengan kita, ini sebagai contoh taksilan. Ada orang yang tidak senang dengan kita. Nah kayak apa orang itu supaya senang dengan kita, padahal dia benci dengan kita? Ada satu orang, satu kelompok datang kepada kita. Dia tanya, maaf Pak Haji, maaflah cerita. Maaf Pak Haji, kami ini kehabisan beras buat makan untuk hari ini. Seterusnya laki ulun di Gunung Kodawi belum datang, kiriman belum ada. Jadi kemungkinan laki ulun ini 1 minggu lagi datang pulih. Jadi beras ini ternyata ulun berhutang duit kemudian kawakah. Kita jawab, orang yang menyewa, orang itu menyewa rumah di depan orang yang membenci kita. Kita ulangi, pahami benar-benar. Orang itu menyewa rumah, yang menyewa orang disiwai rumah itu benci dengan kita. Nah, kayak apa kita menutupi aibnya? Ini beras ini dibari ikan, tapi lain beras aku. Memang berasnya aku. Ini beras ini baras nang rumah ikan siwa itu. Nah ikan menyewa rumah itu ini ampun barasnya. Nah baras itu kubariakan kawannya ikan. Jadi ingin dalam hatinya, hari ini sampai rumah diketoknya pintu, bila ada bayar ikan sore ini keluar, bingung ini mana ada si diri ini. Anak malas di wadah dulu kan penderanya itu kaki gitu kan. Kami tutupi dengan kebaikan. Baras itu ampun rumah yang ikan siwai, pakai aja baras itu kubariakan wadah ikan. Karena suatu saat si menyewa rumah tersebut tadi, Bapak Dawat ampun rumah, maaf lah ampun rumah, urut terima kasih dapat baras dari baras pia. Nah ampun rumah pun bingung, dari mana baras itu dapat? Dari Tuan Guru Haji kasih. Dia aja bingung. Tutupi aibnya itu, itulah cara kita hati memutihkan hati. Jangan kita memandang seseorang walaupun dia sudah benci dengan kita pandang sifat kita hati tercela, belum bisa memakai ilmu yang tadi. Percuma bangun subuh, ya Allah ampuni di kampung ini, ya Allah turuniakan rahmat di kampung ini, ya Allah tutupiakan di kampung ini aib-aib kurang di kampung ini. Amun berdoa nang kayak itu munafik doanya. Sedangkan orang tadi kita bermusuhan, lalu kita mencela, melihat dia, lalu kita hati sifat ada dendam, maka tercela hati kita, belum lagi bersih. Itu menangis malaikat azab karena gembira dia bisa mengazab. Kita kadang merasa itu. Nah, itulah caranya menuruti perilakunya Rasulullah. Rasulullah diludahi. Ada sari, diludahi pulang ada sari. Garing nang meludahi siapa?
Rasulullah yang pertama kali menghilangi orang yang meludahi tadi. Dia tanya Abu Bakar, kemana Abu Bakar orang yang sering meludahi aku? Dan ya Rasulullah, bujur dari di mana rumahnya? Antar aku ke sana. Di antar Abu Bakar ke sana ke rumah orang yang tadi tersebut meludahi. Takjub begitu mengetuk pintu, siapa di luar? Aku siapa? Ya Rasulullah. Begitu dibuka, dia terkejut. Banyaknya aku pedang sanak jalannya, banyaknya aku diisi keluarga, banyak aku diisi anak kedada, menghilangnya aku nanggarin. Hanya engkau ya Rasulullah pertama kali menghilangnya aku, pada aku meludahi engkau. Nah, di situ dia taubat, seketika itu dia masuk Islam. Nah, itu cara kita pelajari hati kita bujur-bujur lah, supaya kita karena ada sifat Allah tuh sayang sampai ke dalam kubur. Ini sayangnya cuma di dunia aja, tapi ketika masuk ke dalam kubur, watasilu abidil ahwa, ketika masuk ke dalam kubur sudah dapat malaikat azab. Nauzubillah min dzalik. Jadi kata Rasulullah yang tadi, begitu bulan hendak keluar, dua pilihan. Pilih berbuat baik, berbuat jahat, dua. Taat dan menolak ketaatan. Nikmat, kenikmatan. Nikmat beda, kenikmatan beda. Nikmat dia sekedar merasakan nikmat. Kenikmatan seluruh anggota tubuh yang merasakan nikmat. Dia menikmati nikmatnya dunia, dia menikmati rasanya, segala macam, seluruh kenikmatannya. Itu yang dirasakan. Yang soleh dan solehah beda. Nih diulang sedikit. Yang soleh, yang solehah itu Pak Guru, yang solehah itu kan untuk perempuan. Yang soleh itu untuk laki-laki. Kata siapa? Kan itu ceritanya. Itu kan cerita. Yang solehah itu bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Yang soleh bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Yang menilai itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Coba ulangin sedikit, biar paham. Ujar laki ini yang solehah bukan? Kebetulan ada namanya. Maaf ya, kalau kita apa? Namanya Haji Muding, udah tahu namanya. Haji Muding. Kalau Haji Halbing tahu namanya. Kita orang selupa. Umpama ujar lima, kita coba apa haji kita, apa ya? Umpama ujar Pak Haji, umanya, ini kan bahasa sayangan. Umanya, ulahakan Pak, aku hintaluk mata sapi. Umpama, ujar Nabi ini, hadam dohuluna, ulun membasuh piring. Itu namanya solehah, tapi masih molakan. Itu namanya solehah. Hadam dahulu, ulun basuh piring, tubi bagian lain. Itu solehah. Diulahkan, sudah selesai dimakan. Esok harinya tak ulah. Pemainnya ulahkan Pak Angkot kalau mata sapi. Langsung ulahkan, itu namanya soleh. Ada nilai malaikat azab mengantarkan kepada apa? Malaikat nikmat mengantarkan kepada Allah, dicatat, ya Allah ya Rabb, pulan bin pulang tadinya semalam hadam dulu bahasa kiri, ada catatannya. Nang sebutingnya pulang langsung mulakan, ada juga catatannya. Tapi belum ada nilai dari Allah, hanya malaikat memberikan nilai. Di mana nilainya? Sang laki dapat imam, sang bini dapat makmum. Dia mengolahkan hintalu masak tadi. Imam dan makmum sudah dapat nilai.
berdua itu sudah dapat nilai. Dibawa ke hadirat Allah, belum ada dinilai oleh Allah. Kenapa belum ada dinilai oleh Allah? Hintalunya kan dibasuh. Dari kulit ayam najis, maulah akan laki dari kulit ayam najis, masuk arak hintalo, masuk ke minimarket, masuk kita tukar, masuk ke kantongan, dibawa di rumah sampai ke rumah tong hari ini cantik kada dibasuh. Amunnya berbasuh baru ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sepele itu. Banyak kita mengumpulkan amal tapi tertolak. Tadi diulangkan, kadang dulu lu basuh piring, pacah dari liur di tenggorokan, hendak makan hentalo, pacah sudah. Kadang dulu aja, esok dilakukan langsung melakukan, lalu lagi bekerja, kemanya, kenapa? Kerennya hentalo pada semalam, nang semalam pindah keras, hentalo mana biar masaki, nang pian tukar satu waktu, hentalunya, sisanya turun masaki, kenapa letarnya tahu dinamanya, ada merasa hadang dahulu tadi. Nah itu nang gembira di malaikat azab. Azabnya di mana? Baudu sudah, sembahyang sudah, mengangkat tangan sama dengan orang yang soleh. 1000 kali dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, nggak bakalan turun Rabbana itu. Kalau nyoba basuh, kita punya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada usaha ya Tuhan ikan baca Rabbana 1000 kali, aku sendiri yang kirim Rabbana ke rumah. Hal ana laha wa syafa'a. Jadi rumah itu dapat syafaat, kita makan dapat syafaat, kada berdosa lagi ini. Jadi malaikat nikmat menangis, malaikat azab menangis juga, sama-sama menangis. Malaikat nikmat menangis karena kesedihan, malaikat azab menangis karena kegembiraan. Laki juga tahu bini haur disuruh berdosa. Bini juga sudah tahu sebagai makmum dilapas karena berdosa dengan laki. Nah, disitulah yang kita mendapatkan pahala yang tidak disangka-sangka, dan disitulah juga kita mendapatkan sesuatu bala yang tidak disangka-sangka. Itu nilai. Jadi kita ini hidupnya 3 penilaian. Pertama dari malaikat azab, kedua malaikat nikmat, yang ketiga malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang ketiga ini dapat malaikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanya lagi, Salhu ya Jibril, kenapa kata malaikat rahmat waktu malaikat rahmat? Banyak benar umat Nabi Muhammad ini rahmatnya, tapi ya sedikit pun tidak mengetahui. Tanya oleh malaikat, tanya lagi ya Rasulullah, tanya lagi ya Allah, apalagi saya tanya ya Allah, tanya kata Allah lagi, tanya apa lagi ya Allah? Kata Allah, Salhu ya Jibril, tanya takuni orang itu. Umajar malaikat azab, sudah nyata orang hendak masuk neraka, sudah nyata hendak masuk neraka, suruh lagi aku ditanya, sekalinya apa? Hintalunya berbesu, angkat tangan malaikat azab, gembira malaikat nikmat. Berbesu itu aja, ada merasa kan nih? Jangan dibesu kan merasa. Padahal aku sudah di hujung bibir hendak masuk azab, tapi ada dibasuh telurnya tadi, maka dia mendapat nikmat dan rahmat, maka orang tidak akan mendapat azab. Kenapa? Kata diazab, ujar malaikat azab karena Allah. Kenapa? Karena mau azab, tidak bisa aku mengazab ya Allah. Kenapa? Karena dibasuhnya di telur tadi. Yang sepele aja, itulah yang dikatakan di dalam kisah yang tadi tentang roh kita. Kita akan merasa roh kita ini yang bermanfaat keinginannya. Jasad tetap berdosa, jasad tetap jalan. Tapi kalau wujud dipakai, ketika kita masuk ke dalam kubur, ditanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma imamuka, siapa agamamu? Imammu? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Begitu ditanya,
begitu dibuka tabelaknya kosong, orang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat Allah itu innallaha ghafurur rahim sampai ke yang lahat, sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat, surganya Allah. Itu hikmatnya. Kita kutip sedikit tadi. Ketika bayi keluar dengan merubah apa yang aku rancang pada kamu. Keluarlah bayi, apa yang aku rancang dengan merubah rancangan apa yang aku rancang pada kamu. Lalu bayi mengampuni tinggi. Ngeden orang tuanya, keluarlah bayi tersebut. Begitu keluar langsung diprogram oleh Allah. Nah, ini program ini apabila kamu program, bila kamu salah menggunakan program ini, maka aku kecewa kata Allah. Contoh kayak tadi, hidup lalu kita kebebasan semena-menanya kita, itu namanya melebihi daripada programnya Allah. Karena program itu dikembalikan kepada Allah, ada sesuai dengan program, kecewa kepada Allah. Kalau contohnya, saya paham. Kita bisa anak sebenarnya anak baik Allah adalah bisa anak hendak jahat, adalah bisa anak hendak jadi maling, adalah bisa anak hendak merampok atau membunuh. Ada kalau dia kita. Kenapa anak kita begitu lahir lalu wangi dengan orang tua kita, wangi dengan kita? Kenapa? Berarti kita bukan gagal mendidiknya itu dalam dunia. Kenapa kita akan melihat apa yang diprogram oleh Allah. Karena ikan bisa laki yang kayak ini, bila ikan mati laki, tapi sadar dengan laki, ini kan berlaki dengan kayak ini. Nah itu programnya Allah. Mau kita ingat di situ, ada musarik kawan anak pun ada musarik dengan kawitan. Tapi bila kada ingat, ya pun tadi musuhinya. Kenapa? Merancang dan merubah apa yang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian kontrak ketika lahirnya kita. Mungkin kita paham mengembalikannya, bala apapun yang datang pada kita, Allah rubah bala itu menjadi rahmat dan nikmat. Sedikit saja. Karena yang akan datang insya Allah tentang sholat. Sampai akan jangan biar paham. Ketika membaca ayat ini, baca ini seolah Nabi hadir. Jadi hati-hati karena bila membacanya tentang keadaan lillahi ta'ala dan lillahi ta'ala. Nah kayak apa? Orang yang mengata Allah, keadaan lillahi ta'ala dan lillahi ta'ala. Nah mungkin bila dia salah arti membaca lillahi ta'ala, karena rukunnya nah kayak ini. Bila membaca ada lillahi ta'ala, rukunnya pun nah kayak ini. Sama aja supaya cuma nilai rukunnya aja. Bila tahu baca, misalnya ada lillahi ta'ala, lalu kita dari rukunnya 13, berarti kita ada sesuai dengan apa yang kita ucapkan dengan Allah. Inilah apa kerjaan-kerjaan sia-sia di dalam Allah Subhanahu wa taala. Artinya sia-sia itu tidak ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima adalah kita aja kita sendiri. Tapi juga mendatang insyaallah. Nah, jadi itu patin waktu kita ibadah kepada Allah supaya kita hati kita khusyuk kepada Allah. Bila pian pahamnya itu ada sampai memuji diri sendiri wali. Jangan berkata wali, jangan berkata hebat. Artinya syukur dia kalau menjalani melakukan amal seperti itu. Ya, menghadap bagus. Ulun aja jadi hati jadi imam, ulun berkata hadat. Ulun kalau jadi hati bagi ulun, bagi orang serah. Bagi ulun, bila ulun jadi imam, jadi hati seolah-olah ulun ini makmum, walaupun ulun imamnya. Kenapa? Memuliakan hati di hadapan Allah. Jangan sampai ada terpuja dan dipuji. Amun dapat pujian dari makhluk, manusia mati juga. Namanya hidangnya Allah. Harus demikian itu kita pahami lah, insyaallah. Nah, kemudian daripada itu, anta alam bihim li abdi. Kata malaikat ini akan dimasukkan ke neraka. Ya Allah, Engkau lebih paham, Engkau lebih tahu apa orang ini. Apakah aku, kata Jibril, yang memasukkan ke neraka? Apakah Allah yang mendorong aku menyuruh masuk ke dalam neraka?
Jawaban Jibril, engkau lebih tahu daripada aku. Bila pian paham ilmunya itu, pian tahu. Makanya ulun kisahkan dulu sudah tangan Nabi itu rata, jarinya ini rata, ada kayak kita. Kenapa? Karena sudah ada melihat bayangannya itu, bayangan punya nampak kelihatan tangan Nabi itu rata. Ada betulan, kita betulan hitung Nabi ada, tulang ekor ada, selangkah ada. Kalau Nabi selangkah ada, tulang ekor ada. Bilanya paham ilmu yang tadi, insya Allah mungkin rajin menuntut, bertanggungan kena sampai orang yang payah kasih itu. Jadi kira bila berpajang itu seolah-olah kayak melihat kayak. Tapi kayaknya aku ini tadi juga bener Nah, perlu beli sedikit. Jadi roh tadi kemudian apa namanya yang diambil oleh Allah langsung diangkat, dibawa ke hadirat Allah. Tekan bahasa kita tuh dibulak-balik, dilihati kalau kena apa, dibuka sini. Nah, sama dengan bayi yang dikeluarkan dari rahim, dilihati, dibulak-balik ini. Oh ini kira cobaan ikan hidup, ini masalah ikan hidup, ini kira kehidupan ikan. Nah itu kayak juga sama dengan kita. Jadi ulun ulangi sedikit. Jadi kenikmatan itu orang yang mendapatkan kenikmatan orang yang saking senangnya mendapat kenikmatan itu roh berkata, ya Rabb, akimis sya'ah hatta arji ila ahli. Tegakkanlah, kenalkanlah hari-hari kiamat supaya aku lebih tahu ya Allah. Jawabannya, roh itu ditempatkan di mana ya Allah? Roh bertanya, roh itu di mana ditempatkan di mana ya Allah? Ada roh yang ditempatkan di dalam kubur mendapat kenikmatan. Ada juga roh di antara langit dan bumi. Ada juga roh yang bergandayangan. Jadi itu ini udah cerita roh yang dapat azab semuanya maaf. Kalau roh kita itu kena kalau sudah sampai ilmu yang kayak dulu sampai orang tadi, kena Islam akan datang. Itu kalau kita ada bergandayangan lagi, kasihan jasad kita, kasihan roh kita. Nah ini non jahatnya dulu, maksud jahat itu yang ada taat pada Allah. Jadi kalau siapa itu orang punya hutang, maaf, orang yang punya hutang yang tidak sempat dibayar hutangnya, rohnya bergentayangan kemana-mana. Ada roh yang ditampakkan di priuk apa, di kayak botol, roh dimasukkan ke dalam botol. Roh apa itu? Kata roh yang beriman. Dia bertanya kepada Allah, roh apa itu? Itu roh yang bergantai apa yang dimasukkan ke dalam bumi, itu roh-roh orang yang berdusta. Bapadah yang kayak ini, yang kayak itu. Jadi roh kita yang beriman tadi, jadi kasihannya kayak anak menolong para awal lagi. Ada roh yang ditempatkan tadi di periuk, kayak botol kecil masuk ke lubang yang kecil, di bawahnya melebar. Roh siapa itu? Itu orang-orang yang berbuat khianat dengan dunia. Kenapa berbuat khianat dengan dunia? Berpakaian rapi muslim, taat dalam kehidupan, tolong menolong dengan orang, baik dengan orang, tapi pujian, dapat pujian dari orang itu tadi. Itulah roh yang dibuat di dalam pundi-pundi yang tersembunyi, yang dianak di situ. Lubang yang kecil, di bawahnya melebar. Menurut di dalam hisab sampai hari kiamat itu roh tersebut dilempar ke dalam
kubangan air nanah. Jadi ketika dia menapi, kemudian roh itu dilempar lagi malaikat sampai ke tangan, menapi sampai ke tangan, sampai pada hari kiamat. Itu roh yang berbuat tadi. Lalu ditanya lagi, roh siapa itu? Itu pemakan riba. Ia tidak sempat bertobat di masa hidupnya, yaitu disitulah roh yang ditampakkan oleh Allah, maka amalnya terkikis atau habis. Contoh, yang beribadah mengaji, lalu beribadah mengaji tadi itu sedikit kadang minta pujian dari orang, cuman mengajinya nyaring, kadang-kadang kurang. Kita tidak minta pujian orang, cuma didengar oleh orang nyaring. Itu rohnya itu yang tidak ada tempat. Kadang-kadang kita kan mengaji nyaring, kalau kita naruh itu yang tidak ada tempat. Ya anak akan tidak ada tempatnya. Kenapa dia nyaring mengajinya? Padahal kita bagus membaca nyaring, tapi ngarangnya itu tadi. Karena apa? Ini kadang minta pujian dari makhluk manusia, kadang cuma di dalam hatinya merasa bangga. Itu aja, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Amalnya hilang, dan malaikat itu dikeluarkan dari Allah, ditampakkan yang paling rendah, serendah-rendahnya. Padahal dia ahli Quran, padahal dia ahli kitab, padahal dia ahli beramal, padahal dia ahli segala amalnya. Tapi tidak ada amal yang di tempat itu. Nah ini nampaknya sulit. Nah, jadi salah bersalah kita lihat. Pintar mengaji salah juga, ada pintar mengaji salah juga kan ya. Nah, jadi biar aja lagi bisa menyikapinya, penampakannya di mana, nah kayak apa dan kayak apa, supaya biar hati pian sedikit ada tarangnya di hadapan Allah, apalagi semijian jadi tarang di hadapan Allah. Nah ulun harapkan itu tarang hati kita kepada Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Sedangkan ini jam 29 sudah kita berulang kayak kita. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya pada malam hari ini kita pengajian ini, diberikan oleh Allah Ta'ala panah di dunia dan akhirat, dan kita mendapatkan kenikmatan segala hal apapun diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.